Seketika dia dibuat terkejut dengan bentuk tubuhnya yang sekarang berotot, dan tingginya juga bertambah. Melanjutkan kisah sebelumnya, Yo-hyun memegang pedang dengan kedua tangannya dan menerjang para goblin. Dia menyerang dengan membabi buta. Tak lama kemudian muncul sebuah notifikasi, Anda naik level. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik dengan masa lalunya yang sedang berlatih, di mana gurunya mengatakan kalau dia adalah seorang jenius. Gurunya juga mengatakan kalau dia memiliki batasan sebagai manusia biasa. Tapi kalau dia mendapatkan sponsor, dia akan jadi hunter yang tak tertandingi. Kembali ke masa kini, diperlihatkan dengan banyaknya mayat goblin tergeletak. Dengan penuh perjuangan dan baju yang tersayat-sayat, Yo-hyun berhasil mengalahkan banyak goblin hingga tersisa satu goblin raksasa. Tak sempat mengambil napas, tiba-tiba senjata dari goblin raksasa sudah berada di samping kepala Han Yo-hyun. Dengan refleks, dia menahannya dengan pedangnya, sampai pedangnya patah, dan dia terlempar ke belakang. Han Yo-hyun berkata, bahkan jika sekedar goblin, itu tetap bos monster. Tidak seperti goblin biasa, katanya kau harus menjadi hunter Shireng untuk mengalahkannya. Yo-hyun menegaskan kalau ketika kau bangkit menjadi hunter, biasanya peringkatmu cuman E atau F. Jadi apa bisa kau mengalahkannya dalam kondisi saat ini? Seketika dia melihat tombak dan mengambilnya, Yo-hyun berkata, baiklah, akan kupertaruhkan nyawaku. Kemudian muncul sebuah notifikasi. Langit Apokalips mendukung keputusan Anda. The Sky of Apocalypse menganugerahimu kuasa menguasai api. Dengan penuh keyakinan, Yo-hyun bersiap dengan tombak yang dipegangnya. Dia tahu kalau senjata dari Demon King adalah tombak, dan dia menguasai senjata tombak itu sendiri. Tiba-tiba muncullah sebuah energi sihir api yang keluar dari tombaknya, sembari membuat ancang-ancang dengan tombak yang mengeluarkan energi sihir api di tangannya. Yo-hyun melesat dengan kencang menembus tubuh dari goblin raksasa itu. Sebuah notifikasi pun muncul, Anda naik level. Terlihat tombak di tangannya yang menjadi abu dan perlahan hancur. Pada akhirnya, dengan penuh luka dan perjuangan yang cukup intens, Han Yo-hyun berhasil mengalahkan bos dari dungeon itu, dan dia pun seketika hilang kesadaran dan pingsan. Tak lama setelah itu datanglah sekelompok hunter yang sedang menjelajahi dungeon. Mereka dibuat heran dengan banyaknya bangkai goblin yang tergeletak. Setelah ditelusuri lagi, mereka terkejut melihat seorang pemuda yang tergeletak bersimbah darah tak jauh dari bangkai goblin itu. Dan ternyata itu adalah Han Yo-hyun. Beralih ke sebuah rumah sakit, kita diperlihatkan dengan keadaan Yo-hyun yang sedang terbaring dengan peralatan medis yang menempel di tubuhnya. Yo-hyun kemudian membuka matanya dan merasa tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi kepadanya. Mulai dari bertemu dengan Athena, dadanya yang ditusuk oleh pedang, dan juga melawan banyak goblin dan bos dungeon. Han Yo-hyun pun terbangun dan berpikir bahwa dia diselamatkan oleh hunter yang datang untuk menghentikan gate. Kemudian datanglah seorang perawat perempuan yang memperingatkannya bahwa lukanya belum sembuh total. Sebaiknya kamu jangan bergerak dulu, ucap perawat itu. Perawat itu berkata, bagaimana perasaanmu? Apa kamu merasa pusing? Perawat itu menjelaskan bahwa hunter dari League Guild yang menemukan dan membawamu ke sini. Kalau bukan karena itu, nyawamu bisa-bisa terancam. Yo-hyun tampak terkejut mendengar bahwa hunter dari League Guild yang telah membawanya. Dengan pipinya yang merah, perawat itu pun kembali menjelaskan kalau luka Yo-hyun benar-benar sangat parah. Jadi dia sangat beruntung. Dia juga berkata akan ada seseorang dari asosiasi yang akan menemuinya karena kamu sekarat di dalam gate. Ketika perawat itu hendak meninggalkannya, Yo-hyun memanggilnya dan bertanya, tahun berapa sekarang? Perawat itu menjawab, sekarang adalah tahun 2022. Seketika Yo-hyun terkejut dan dibuat tidak percaya. Karena tahun 2022 adalah tahun di mana itu adalah 100 tahun sebelum dia lahir.
Pertama kali Gate muncul adalah tahun 2020. Selain itu, tahun 2022 adalah tahun di mana Hunter Special bermunculan untuk membuat nama mereka dikenal. Seketika Yohyun sadar bahwa tahun 2022 adalah zaman pahlawan, zaman di mana Hunter mengaku sebagai dewa dan menguasai sesama manusia. Yohyun merenung sambil berpikir bahwa ini berbeda dari kapan hari, ketika dia harus menerima seleksi dari Eden untuk menjadi Hunter. Ini zaman di mana para sponsor paling aktif memberikan kelahiran pada player baru, dan kesempatan itu datang kepadanya. Han Yohyun segera melepas impuls dari healing potion dan beranjak dari tempat tidurnya. Dia mengatakan bahwa dia sudah tidak apa-apa dan rasa pusingnya sudah membaik. Dia juga menanyakan di mana kamar mandi berada. Yohyun pun lekas pergi ke kamar mandi dan membuka pintunya. Seketika dia dibuat terkejut dengan bentuk tubuhnya yang sekarang berotot, dan tingginya juga bertambah. Yohyun merasa kalau dirinya seperti orang yang berbeda. Tidak lama kemudian terdengar suara dari luar yang memanggilnya, dan ternyata itu adalah seseorang dari Asosiasi Hunter. Dia adalah Kim Soyoung dari Asosiasi Hunter. Dia mengatakan bahwa Liga Guild menyelamatkan Yohyun dari Gate ketika dia sekarat. Dia pun bertanya apakah terjadi kebingungan pada ingatannya. Han Yohyun berkata, betul, dia sempat merasa pusing dan kebingungan. Seseorang dari Asosiasi Hunter pun berkata, bisakah kau mengatakan kepadaku apa yang kau ingat, seperti nama, keluarga, atau caramu masuk ke dalam Gate, dan lainnya? Katakan kepadaku semua yang bisa diingat. Yohyun berkata dalam hati, karena aku kembali ke masa lalu, seharusnya tidak ada informasi apapun tentangku yang berasal dari masa depan. Dia menjawab bahwa umurnya saat ini 23 tahun dan namanya adalah Han Yohyun. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa mengingat hal lainnya. Kemudian seseorang dari Asosiasi Hunter bertanya, mungkinkah kau merasakan sesuatu ketika berada di dalam Gate? Yohyun menjawab bahwa dia seperti mendengar suara, aku akan mensponsorimu. Kim Soyoung mengatakan, itu berarti kau sudah terpilih menjadi seorang Hunter. Apa kau tahu sesuatu soal Hunter? Tanya Kim Soyoung. Yohyun menjawab, aku kurang yakin. Yang kuingat mereka itu orang terpilih yang spesial. Kim Soyoung kemudian berdiri dan mengucapkan terima kasih sudah berbicara dengannya. Dia menegaskan bahwa akan datang orang lain setelahnya, tapi asosiasi akan datang menemuinya sekali lagi. Setelah Kim Soyoung keluar dari rumah sakit, Han Yohyun berkata, sungguh orang yang baik. Kemudian dia membuka status window, dan dia berkata, ini adalah trait spesial dari Demon King, alasan ke-12 pahlawan berusaha menyembunyikan Demon King. Alasan Demon King bertambah kuat lebih cepat dari pahlawan lainnya. Mereka menghapus jejaknya di Eden karena takut akan kekuatan ini. Demon King itu spesial, pada dasarnya dia bukan Hunter, tapi dia adalah seorang player. Yohyun berkata, berbeda dari Hunter yang cuman berkembang ketika menerima sponsor, dia seseorang yang bisa bertambah kuat dengan kekuatannya sendiri. Sosok spesial yang bisa bertambah kuat dengan berburu. Dan sekarang aku seorang player itu sendiri. Keesokan paginya di sebuah rumah sakit, terlihat Yohyun sedang berbincang dengan perawat. Perawat tersebut mengucapkan selamat karena sudah menjadi Hunter. Yohyun menjawab, tapi apa memang menjadi Hunter dapat dirayakan seperti ini? Perawat itu kemudian menjawab, tentu saja itu sama halnya dengan memenangkan lotre. Selain itu ada banyak hal yang dapat dilakukan Hunter selain bertarung dengan monster. Mereka bisa menjadi seorang blacksmith yang membuat item magic menggunakan magic power. Atau mereka bisa menjadi bodyguard dengan bayaran yang bagus untuk para orang kaya. Yohyun menjawab, benar, aku tahu itu. Berkat itu orang yang tidak terpilih akan dirampok, bahkan hak-hak kecil mereka. Kamu benar, ini memang pantas dirayakan, ucap Yohyun sambil tersenyum. Kemudian perawat itu memberikan sebuah pakaian dari asosiasi untuknya. Perawat itu pun memberikan selamat karena sudah bisa keluar dari rumah sakit. Setelah itu kita diperlihatkan jalanan kota,
dan orang-orang yang beraktivitas. Sembari melihat ke depan, Yohyun berkata, "Jadi ini adalah zaman para hero. Di masaku dulu aku bahkan tidak diizinkan menginjakan kaki di Gangnam. Ini terlihat damai," ucap Yohyun. Tak lama kemudian dia bertemu dengan Soyoung, seseorang dari asosiasi Hunter. Soyoung mengajaknya untuk pergi ke gedung asosiasi. Dia berkata dia yakin kalau Yohyun tidak punya tempat untuk tinggal karena tidak mengingat identitasnya. Soyoung berkata, "Begitu kau terdaftar di asosiasi, kau akan mendapat tempat sewa yang diberikan padamu, karena kasus seperti ini sering terjadi." Dia juga mengucapkan selamat karena hasil tesnya sudah keluar. Sekarang, Yohyun seorang hunter. Soyoung bilang kalau hanya ada segelintir orang di Korea yang memulai karir hunternya dari rank C. "Sekarang masuklah. Aku akan menjelaskan sisanya begitu kau sudah menyelesaikan registrasimu," ucap Soyoung. Beralih ke gedung asosiasi, Yohyun pun melakukan registrasi sesuai dengan apa yang diperintahkan. Petugasnya bilang begitu kau bangkit menjadi seorang hunter, kebanyakan orang hanya diberikan rank F atau E. Mereka yang diberi penilaian tinggi dipandang sebagai hunter yang menjanjikan, dan mereka diatur secara khusus. Setelah menyelesaikan pendaftaran, Yohyun diajak untuk melihat rumahnya, dan dia pun terharu sampai berlinang air mata. Jongyung berkata, "Hari ini benar-benar hari yang spesial. Aku diberikan sebuah kesempatan dan akhirnya menjadi seorang hunter. Jadi ini rasanya memiliki rumah pertama." Soyoung kemudian berkata bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Yohyun. Dia merasa terkejut dan berkata di dalam hati, "Siapa yang ingin bertemu denganku? Seharusnya tidak ada yang tahu aku berasal dari masa depan." Soyoung berkata bahwa itu adalah Guild Master League, guild yang sudah menyelamatkanmu. Itu adalah guild yang kinerjanya baik akhir-akhir ini. Tak lama kemudian mereka pun bertemu. Terlihat seorang pria botak besar di hadapannya. Kemudian Soyoung segera memperkenalkan keduanya. Di sini adalah Guild Master dari Guild League, serta orang yang menyelamatkanmu, ucap Soyoung kepada Jongyung. Kemudian pria botak itu memperkenalkan diri. "Aku adalah Guild Master dari Guild League, Lee Myung-hwan." Yohyun berkata, "Aku tahu kepala itu," sambil memasang ekspresi terharu, dan rupa-rupanya orang itu adalah guru latihan Yohyun di masa depan. Yohyun berkata dalam hati, "Tak kusangka akan bertemu dengannya lebih awal dari dugaanku. Satu-satunya orang yang benar-benar menghargaiku." Myung-hwan berkata, "Entah kenapa kau terasa agak familiar. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Myung-hwan. Yohyun menjawab, "Aku kehilangan ingatanku saat bangkit menjadi hunter. Jadi aku tidak yakin." Dia berkata sambil membungkukkan badannya, "Aku ingin berterima kasih dengan tulus karena telah menyelamatkan nyawaku." Myung-hwan berkata dalam hati, "Dia orang yang cukup sopan." Myung-hwan adalah orang yang menutup gate yang tak terhitung dan menyelamatkan banyak orang. Seorang pahlawan yang dianggap sudah mati, dia adalah Lee Myung-hwan. Kembali di kediaman Yohyun, sembari tertidur, dia mengangkat kemudian mengepalkan tangannya dan berkata, "Jadi ini sungguh nyata." Tapi dia merasa tubuhnya menjadi sangat berbeda. Kemudian dia pun membuka status window, dan dia berkata, "Player adalah pahlawan yang terlupakan, hunter terkuat, dan paling unik, The Demon King. Bagaimana aku bisa mendapatkan kekuatan ini? Player adalah sebuah kemampuan yang disponsori oleh Sky of Apocalypse. Dan katanya Sky of Apocalypse hanya mensponsori satu orang di masa lalu. Aku tidak memiliki cukup informasi untuk menemukan jawabannya. Aku kembali ke masa lalu dan mendapat trait spesial yang semua orang inginkan, yaitu kekuatan untuk mengubah dunia." Keesokan paginya di gedung asosiasi Hunter, terlihat Yohyun yang sedang tertidur di meja. Kemudian datang seseorang petugas dari asosiasi memperkenalkan diri. Dia adalah Bae Sangsu. Dia akan mengawasi tutorial para hunter. Seorang peserta tutorial bergumam, "Mengapa salah satu figur utama asosiasi mengawasi tutorial untuk para hunter?
apakah ada seseorang yang menarik perhatian asosiasi? Petugas itu berkata bahwa hari ini akan ada seminar tentang para hunter. Lalu setelah itu akan ada ujian pertempuran. Begitu kalian sudah memilih senjata kalian.